Ustadz sedang menulis pelajaran. Oke, coba kalau saya sekarang coba. Yaktubu al-ustadu ad-darsa. Al-ustadu, kenapa sini al-ustadu sini? Kenapa sini al-ustadu? Ya, karena apa? Fa'il. Sedang menulis. Siapa sedang menulis? Ustaz. Apa anda tulis? Pelajaran. Maka bacanya ini apa? Darsu, darsa, darsi. Darsa. Kenapa darsa? Nabul fa'il. Maf'ulun bih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Anak sekalian, para santri dan santriwati yang saya cintai, saya banggakan, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya kepada kita semua, nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Anak sekalian, pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita sebelumnya yang nomor 2 sekarang ya, yaitu naibul fa'il. Sebelum kita jelaskan yang kedua ini, ya saya mau mengulang sedikit apa yang telah kita pelajari. Coba ini. Ya. Kita ini sekarang berbicara tentang apa? Ya. Apa yang kita bicarakan saat ini? Tentang apa? Apa judulnya? Apa? Judulnya? Ya. Ya, bagus ya, tentang rafa. Tentang rafa. Marfu. Ya. Tentang marfu. Ada berapa tanda i'rab lagi? Ada berapa tanda i'rab? 4, yaitu rafa, nasab, apa lagi? Jar. Keempat,
jazam. Ya, oke, bagus. Kita berawal dari tanda-tanda i'rab atau pembagian i'rab, yaitu ada 4. Rafa, nasab, jar, dan jazam. Oke. Apalagi rumusnya tanda-tandanya? Rafa, nasab, jar, jazam. Bagaimana rumusnya? Ya. Ya, 4, 5, 3, 3. Ya. 4, 5, 3, 3. Bagus. Oke. Coba ini. Masing-masing mempunyai ciri khas. Ya. Tanda asli. Kalau rafa apa? Dhamma. Apa kalau nasab? Ya, fathah. Fathah kalau nasab. Coba di sini. Apa kalau jar? Kasrah. Kalau jazam? Sukun. Ingat itu ya. Ingat itu. Keempat ini masing-masing mempunyai tanda asli atau ciri khas tersendiri. Ya, ciri aslinya. Rafa, dhamma, nasab, fathah, jar, kasrah, jazam, sukun. Oke. Ya. Oke, sekarang kita tinggalkan nasab, jar, dan jazam. Kita tinggalkan dulu itu. Ya. Kita sekarang dulu yang pertama, yaitu rafa atau marfu. Ya. Marfu. Oke. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa namanya ini, nomor 1. Nomor 1 yaitu al-fa'ilu. Apa artinya al-fa'ilu? Diam dulu, diam. Pelaku. Oke. Ya? Pelaku. Diam, saya tanya dulu. Kapan ditemui atau kapan kita jumpai namanya fa'il? Ya, bagus ya. Ketika didahului atau ketika ada fi'il. Ya. Rumusnya ada fi'il, ada fa'il. Bagus ya. Ahsan, barakallahu fi. Oke. Fa'il artinya pelaku. Oke. Ada barang macam fa'il? 2. Bagus. Yaitu zahir dan dhamir, ya. Mudmar. Bagus. Contohnya yang zahir, contohnya. Ya, contohnya. Fa'il yang jelas, zahir. Ya, jangan lihat bukunya, coba. Ya, ja'a Zaidun. Ya. Ja'a Zaidun. Coba di sini. Ja'a Zaidun. Coba. Ini mana di situ dikatakan fa'il? Ja'a Zaidun. Ya, Zaidun, ya, bagus. Zaidun. Apa artinya ja'a? Datang. Ja'a adalah kalimat fi'il. Berarti Zaid adalah fa'il. Seperti qala Allahu ta'ala. Qala Allahu. Kenapa situ Allahu? Kenapa situ Allahu bukan Allah? Ya, karena apa? Fa'il harus
Papa. Apa tanda rafa'nya? Dhamma. Ya. Atau qala an-nabiyyu. Qala an-nabiyyu. Bukan qala an-nabiyyi atau bukan qala an-nabiyya, tapi qala an-nabiyyu. Ya. Kenapa? Baik. Sama kalau qala al-ustadzu. Qala al-ustadzu. Apa artinya itu? Ustaz berkata. Ya, tidak boleh qala al-ustadi, salah. Atau tidak boleh qala al-ustada, salah. Harus qala al-ustadzu. Contoh ya. Namanya ya. Oke. Berarti besok-besok ya kita temui tulisan tanpa ada baris, maka kita bisa membacanya. Apa ini? Qala tuh berarti qalal ustadzu dzidza. Qala ustadzu. Salah kalau ustadi. Kalau salah kalau ustada. Kenapa harus ustadzu? Kenapa? Fa'il. Ya. Tanpa ada barisnya, ya. Qala rasulu, ya, sebenarnya dalam kitab hadis, ya, seumpamanya dalam kitab Bulughul Maram atau kitab-kitab lain, ya, situ tertulis seumpamanya, ya, qala, ya, ya. Ya, hanya tertulis seperti ini, ya, berarti dibaca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena rasulu bisa rasula, bisa rasuli. Seumpamanya anna rasulallahi, anna rasula, ya. Ja'a rajulun ila rasulillahi. Jadi sudah rasulu, rasulah, rasuli. Ya, itu namanya fa'il. Awas ya, awas, jangan dilupa lagi. Ya. Seumpamanya ada di dalam kitab kitab gundul seperti ini ya. Ada begini. Ya, begitu. Di kitab Ta'limul Muta'allim atau kitab yang lain. Kira-kira apa bacanya ini? Apa kira-kira yang bacanya ini? Musannafu, musannifu. Coba, siapa yang masih ingat kemarin sarafnya? Kalau musannafu kalimat apa? Isim maf'ul, ya. Isim maf'ul. Berarti kalau musannifu berarti isim fa'il, ya. Berkata pengarang, ya. Pengarang kitab mengatakan atau berkata, ya, pengarang berarti yang mengarang berarti isim fa'il. Makanya harus dipadukan, ya, harus dipadukan ilmu sharaf dan ilmu nahwu, tidak boleh pisah, ya.
Karena ilmu sharaf membahas ini musannifu, musannafu. Ya. Kalau nahwu apa ke musannifu, musannifi atau musannifa? Maka yang benar adalah qalal musannifu. Kenapa musannifu? Kenapa? Fa'il, ya. Oke, bagus ya. Oke, sekarang kita pindah ke nomor 2. Lanjut ya. Namanya naibul fa'il. Yang takhasus apa artinya naibul fa'il? Yang takhasus apa artinya naibul fa'il? Pengganti pelaku. Fa'il pelaku, naib pengganti pelaku. Terus itu. Al-fa'ilu berarti pelaku. Kalau naibul fa'il pengganti pelaku. Coba lihat di atas rumusnya ya. Perhatikan. In kana madiyan, kalau fi'il madi maka rumusnya adalah dumma awwaluhu wa kusira qabla akhirih. Berarti di dhamma awalnya dan di kasrah sebelum akhirnya. Di dhamma awalnya dan di kasrah sebelum akhirnya. Coba lihat contohnya. Kutibat darsu. Kutibat darsu. Apa arti ini? Begini. Perhatikan ya. Kalau naibul fa'il itu diartikan ya di. Contohnya ya. Akala artinya makan. Ukila artinya minum. Dimakan. Jadi kalau akala makan, berarti ada yang makan. Akala Muhammadun ar-ruzza was-samakata. Ya, Muhammad telah makan nasi dan ikan. Akala Muhammadun berarti ada fa'il. Ya. Ukilar ruzzu wassamakatu. Ya, telah dimakan nasi dan ikan. Telah dimakan. Ya. Siapa makan ini? Tidak tahu. Capu balik. Si Andre. Oh? Berarti ingat ya. Berarti kalau naibul fa'il mengartikan dimakan. Ya. Doraba memukul. Kalau duriba dipukul. Duriba Zaidun. Itu duriba Zaidun. Berarti Zaid memukul. Zaid dipukul. Berarti Zaid namanya fa'il. Naibul fa'il. Duriba Zaidun berarti Zaid namanya naibul fa'il. Zaid telah dipukul. Kalau doraba Zaidun berarti Zaid yang memukul. Doraba Zaidun aliyan. Berarti artinya Zaid telah pukul Ali. Ya.
Kalau daraba Zaidun berarti Zaidun apa namanya? Fa'il, ya. Ingat, kalau daraba Zaidun berarti Zaid adalah fa'il, pelakunya, Zaid yang memukul. Siapa yang memukul? Ali. Ya. Kalau duriba Zaidun berarti Zaid sebagai naibul fa'il. Ingat ya, awas. Ingat. Ya. Apa? Fataha. Apa artinya fataha? Membuka. Ya. Futiha. Dibuka. Seumpamanya ya. Siapa namanya? Siapa? Apa? Putra. Bukan putri. Bukan. Ya, putra ya. Ya, putra. Iftahil bab. Ya. Buka pintu. Ternyata dia ke sana mau buka pintu, sudah terbuka. Nah, datang ke saya bilang, kira-kira apa Nabi bilang sama saya? Siapa yang paham? Bila ya putra, iftahil bab, pergi kau buka pintu. Ternyata pintunya sudah dibuka. Apa Nabi bilang kira-kira sama saya? Kan begini coba. Kalau bahasa kita atau bahasa kita bilang coba buka pintu sana, terbuka mi. Apa kita bilang sama saya? Ustaz, terbuka mi. Terbuka mi. Apa kita bilang bahasa Arabnya? Futihal babu. Futihal Futihal. Apa dia itu? Pintu telah dibuka. Ustaz. Atau begini. Dia mau buka pintu, ternyata dilombai sama temannya. Taruhlah Ali. Ya. Dia buka, ternyata ada Ali duluan buka pintu. Apa dia bilang? Pasti dia bilang Ali telah membuka pintu. Bahasanya Fataha Aliyun Al-Babu. Apa ini? Aliyun Al-Babu, Al-Baba, Al-Babi. Al-Baba. Kenapa Al-Baba di situ? Kenapa Al-Baba di situ? Kenapa Al-Baba? Fa'il. Coba ini Fataha Aliyun. Ini Aliyun apa? Apa kedudukannya Aliyun? Fa'il atau naibul fa'il? Apa coba apa ini? Ali telah membuka pintu. Berarti Ali apa namanya Ali? Fa'il. Al-Baba maf'ulun bi. Ingat itu, ingat. Ya, biar bisa jelaskan lebih awal. Ada fi'il. Ada fi'il, ada apa? Fa'il. Terus apa yang lakukan? Itu disebut maf'ulun bi. Kataba. Apa arti kataba? Menulis. Yang menulis dikatakan bahasa Arabnya fa'il. Yang natulis disebut yang natulis disebut maf'ulun bih. Objek namanya, objek. Saya ulangi.
ada fiil, subjek, apa ya, predikat ya, predikat, kata kerja. Ada kata kerja berarti ada yang melakukan, disebut fa'il, pelakunya. Apa anda kerjakan? Apa anda tulis? Pelajaran. Ali menulis pelajaran. Berarti pelajaran ini disebut maf'ulun bih, objek. Saya ulangi. Ada kata kerja fataha. Apa artinya fataha? Membuka. Siapa yang bukai? Ali. Maka Ali disebut fa'il. Harus di rafa. Apa nak buka? Pintu. Maka pintu itu disebut maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ingat itu. Ya. Nah sekarang, ya ini tadi sampainya iftahil bab. Dia pergi, ternyata duluan yang Ali bukai. Beda kalau langsung terbuka memang nih, tidak tahu siapa yang bukai. Maka dia akan bilang futihal babu. Di sini baba karena dia maf'ulun bih. Di sini naibul fa'il, pengganti pelaku. Futihal babu. Dalam ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al qur'anu. Kenapa Quran di sini? Kenapa Qur'anu? Kenapa Qur'anu? Quri'a. Kalau qara'a membaca. Qara'a Aliyun al-Qur'a. Al-Qur'a. Al-Qur'ana. Iya aja. Qara'a Aliyun al-Qur'a ana. Apa artinya? Ali membaca Al-Quran. Ali disebut fa'il, pelaku. Al-Qur'ana maf'ulun bih. Oke, bagus. Nah sekarang tidak tahu siapa yang baca. Langsung kita bilang quri'al Qur'anu. Ya. Di dhamma awalnya, di kasrah sebelum akhirnya. Seumpamanya apa? Pokoknya kalau fi'il madi di dhamma awalnya, di kasrah sebelum akhirnya. Ya. Ya, nanti kita kasih contoh fi'il yang apa namanya, yang mazid ya. Saya dulu. Oke, itu kalau fi'il madi. Nah sekarang in kana mudhari'an. Kalau dia fi'il mudhari', bagaimana? Di dhamma awwaluhu wa futiha qabla akhirih. Di dhamma awalnya, di fathah sebelum akhirnya. Kita lihat kataba. Toh? Kataba kalau dijadikan apa namanya? Naibul fa'il menjadi kutiba. Apa fi'il mudhari' yang kataba? Yaktubu. Yaktubu. Nah, menjadi yuktabu. Di dhamma awalnya, di fathah sebelum akhirnya. Yaktubu ipasele. Yaktubu menjadi yuktabu.
sedang ditulis. Pelajaran sedang ditulis. Yuktabud darsu. Coba kalau bilangi yaktubul ustadu ad-darsa. Yaktubul ustadu ad-darsa. Tahu apa arti ini? Ustaz sedang menulis pelajaran. Oke, coba saya sekarang coba. Yaktubu al-ustadu ad-darsa. Al-ustadu, kenapa sini al-ustadu sini? Kenapa sini al-ustadu? Ya, karena Pak fa'il sedang menulis. Siapa sedang menulis? Ustaz. Apa Anda tulis? Pelajaran. Maka bacanya ini apa? Darsu, darsa, darsi. Darsa. Kenapa darsa? Nabul fa'il. Maf'ulun bi. Kasih nabul fa'il. Ya, maf'ulun bi. Sekarang dibuang ustazunya. Ya, dibuang ustazunya manjidal ini. Yuktabu ad-darsu. Pelajaran sedang ditulis. Namanya naibul fa'il. Ya. Apa ini? Yaqra'u Aliyun al-Qur'ana fil masjidi. Yaqra'u Aliyun al-Qur'ana fil masjidi. Apa artinya itu? Ya, Ali sedang membaca Al-Quran di masjid. Oke. Sekarang dibuang Ali ya sebagai fa'ilnya. Ya, menjadilah yuqra'ul Qur'anu fil masjid. Al-Quran sedang dibaca di masjid. Ya. Itulah katakan naibul fa'il. Contoh dalam Al-Quran. Tadi ya. Ayat tentang puasa ya. Setelah kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu. Itu siyamu. Bukan siyama atau siyami. Kenapa situ siyamu? Naibul kutiba. Diwajibkan diwajibkan. Iya. Ditulis, ya. Ditetapkan, diwajibkan. Ya. Tadi juga wa idza quri'al Qur'anu ya. Itu naibul fa'il. Ingat ya, jadi dua ya. Yang pertama fa'il, yang terakhir yang kedua naibul fa'il. Ingat ya. Rumusnya kalau fi'il madhi di dhamma awalnya dan di kasrah sebelum akhirnya. Kalau fi'il mudhari di dhamma awalnya, di fathah sebelum akhirnya. Terus bagaimana caranya? Apakah itu naibul fa'il atau bukan? Lihat. Kalau tidak ada di situ nama orang, ada fi'il tapi tidak ada di situ nama orang, ya berarti kemungkinannya dibaca yuktabu, yuftahu, yusma'u, yutrabu, ya, dan seterusnya. Baru dua ya, yang dirafa, ya, yang dirafa. Fa'il, yang kedua naibul fa'il. Jangan lagi lupa ya. Oke, saya kira cukup ya. Intinya anak semua belajar, membaca dan belajar.
Kalau tidak belajar, kalau tidak membaca, kalau tidak menghafal, ya itu pasti hal yang sangat sulit. Tidak ada orang pintar tanpa belajar. Ya, kita ini harus apa namanya? Tiada hari tanpa belajar. Ya. Iqra, toh? Bismillahirrahmanirrahim. Baca, ya. Berarti kita akan disuruh untuk membaca. Oke, ya, cukup pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada berkahnya. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.